Nadab, putra Yerobeam pertama, adalah raja kedua kerajaan Israel Utara setelah pecahnya kerajaan Israel bersatu di bawah pemerintahan Raja Salomo. Masa pemerintahannya dicatat dalam Alkitab Ibrani dan beberapa sumber sejarah Yahudi lainnya. Nadab naik takhta setelah kematian ayahnya, Yerobeam pertama, yang mendirikan kerajaan Israel Utara setelah memisahkan diri dari kerajaan Yehuda. Pemerintahannya ditandai oleh kelanjutan penyembahan berhala yang dimulai oleh ayahnya, terutama penyembahan anak lembu emas di Betel dan Dan. Nadab melanjutkan kebijakan ayahnya untuk memperkuat posisi politik dan agama kerajaan Israel Utara. Ia memimpin pasukan Israel untuk mengepung kota Gibeton yang saat itu dikuasai oleh orang Filistin. Nadab mengikuti jejak ayahnya dalam penyembahan berhala, yang dalam catatan Alkitab dianggap sebagai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saat mengepung Gibeton, Nadab dibunuh oleh Baesa, seorang perwira militer Israel. Baesa kemudian merebut takhta dan menjadi raja baru Israel Utara. Setelah naik takhta, Baesa memusnahkan seluruh keturunan Yerobeam pertama untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap kekuasaannya. Kudeta ini dianggap sebagai penggenapan nubuat Ahia dari Silo yang meramalkan bahwa keturunan Yerobeam akan dilenyapkan karena dosa-dosanya. Pemerintahan Nadab yang singkat menunjukkan ketidakstabilan politik di awal berdirinya kerajaan Israel Utara. Konflik internal dan korupsi memicu kudeta militer yang mengakhiri dinasti Yerobeam. Kudeta yang menewaskan Nadab dan pemusnahan keluarganya dianggap sebagai penggenapan nubuat Ahia dari Silo. Kisah Nadab sering dijadikan pelajaran tentang akibat dari penyembahan berhala dan penyalahgunaan kekuasaan dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Raja Nadab adalah contoh klasik dari pemimpin yang gagal mengatasi tantangan internal dan eksternal, serta konflik dinasti yang berakhir dengan kudeta berdarah. Masa pemerintahannya singkat, tetapi dampaknya terasa dalam sejarah kerajaan Israel Utara. Nama po, kondisi kerajaan Israel Utara pada masa Raja Nadab, putra Yerobeam pertama, memerintah kerajaan Israel Utara selama sekitar 2 tahun. Meskipun masa pemerintahannya singkat, kondisi Israel saat itu sudah penuh dengan masalah internal dan eksternal yang diwariskan dari era ayahnya. Raja Yerobeam pertama, ayah Nadab, mendirikan dinasti Yerobeam setelah memisahkan diri dari kerajaan Yehuda. Namun, kebijakannya yang memaksakan penyembahan anak lembu emas untuk mencegah rakyatnya pergi ke Yerusalem melemahkan legitimasi spiritualnya. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pemimpin agama dan rakyat. Kekuasaan Nadab lemah sejak awal karena ia dianggap mewarisi dosa ayahnya. Baesa, seorang komandan militer, memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kudeta di tengah pengepungan kota Gibeton. Hubungan dengan kerajaan Yehuda di bawah Raja Asa tetap tegang dan penuh perselisihan. Kedua kerajaan sering terlibat konflik di perbatasan. Nadab memimpin pasukannya untuk mengepung kota Gibeton, sebuah kota milik orang Filistin. Hal ini menunjukkan bahwa Israel Utara masih dalam upaya untuk mengamankan wilayah strategis. Namun, pengepungan ini berujung pada kudeta militer oleh Baesa. Loyalitas militer tidak solid di bawah kepemimpinan Nadab. Sebagian besar pasukan kemungkinan lebih setia kepada para jenderal seperti Baesa daripada kepada raja. Nadab melanjutkan praktik penyembahan anak lembu emas yang diperkenalkan oleh Yerobeam pertama di Betel dan Dan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para nabi dan kaum yang masih setia kepada hukum Taurat. Ketimpangan sosial semakin terlihat. Rakyat kecil mungkin menderita akibat pajak tinggi dan eksploitasi untuk membiayai kampanye militer yang berkepanjangan. Pemerintahan yang singkat tidak memungkinkan Nadab untuk melakukan reformasi sosial yang signifikan. Pengepungan kota Gibeton memerlukan biaya besar
pendanaan militer, dan pertahanan menekan ekonomi rakyat. Ketidakstabilan internal dan konflik dengan Yehuda menghambat arus perdagangan dengan negara-negara tetangga seperti Tirus, Sidon, dan Mesir. Nadab dianggap tidak memiliki kewibawaan seperti ayahnya, Yerobeam pertama. Ia gagal menyatukan bangsanya di tengah tantangan internal dan eksternal. Pemerintahannya sangat bergantung pada keberhasilan kampanye militer yang akhirnya malah menjadi panggung kudeta. Nadab terbunuh oleh Baesa saat memimpin pengepungan Gibeton. Baesa kemudian naik takhta dan memusnahkan seluruh keturunan Yerobeam untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap kekuasaannya. Pemerintahan Raja Nadab adalah cerminan dari ketidakstabilan struktural dalam kerajaan Israel Utara. Praktik penyembahan berhala, korupsi, konflik militer, dan pengkhianatan di kalangan pemimpin militer mempercepat kejatuhannya. Raja Nadab memerintah kerajaan Israel Utara dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 909-808 SM, hanya 2 tahun. Meski masa pemerintahannya singkat, catatan Alkitab menyebut adanya satu kampanye militer signifikan yang terjadi saat ia berkuasa. Dat. 1. Pengepungan kota Gibeton. Lokasi: kota Gibeton, wilayah milik orang Filistin. Tujuan: menguasai kota strategis yang sebelumnya dikuasai oleh suku Dan, tetapi kemudian jatuh ke tangan orang Filistin. Pentingnya Gibeton, kota ini memiliki nilai strategis sebagai benteng militer dan pusat perdagangan di jalur pesisir barat Israel. Mengendalikan Gibeton berarti mengendalikan akses ke wilayah Filistin. Nadab memimpin langsung pengepungan terhadap Gibeton bersama pasukannya. Di tengah pengepungan, salah satu komandan militer Nadab, yaitu Baesa, melakukan kudeta militer. Baesa membunuh Nadab dan mengambil alih kepemimpinan pasukan serta kekuasaan kerajaan Israel. Tidak ada catatan jelas apakah pengepungan Gibeton berhasil atau dihentikan akibat kudeta. Namun, fokus Baesa kemungkinan besar berpindah dari pengepungan ke konsolidasi kekuasaannya di ibu kota Israel. Beramar mewapuk konflik dengan kerajaan Yehuda. Latar belakang hubungan antara kerajaan Israel Utara di bawah Nadab dan kerajaan Yehuda di bawah Raja Asa tetap tegang. Potensi ancaman di perbatasan. Meski tidak ada catatan eksplisit mengenai pertempuran langsung antara Nadab dan Asa, ketegangan perbatasan diyakini tetap ada. Konflik ini adalah warisan dari era Yerobeam pertama dan Rehabeam ketika kedua kerajaan pertama kali terpecah. Militer Nadab tidak sepenuhnya loyal kepadanya, seperti yang terlihat dari kudeta Baesa. Fokus pada peperangan di Gibeton memperlihatkan kelemahan strategi dan pengelolaan kekuasaan di internal kerajaan. Alih-alih memperkuat pertahanan internal, Nadab memprioritaskan ekspansi militer di Gibeton, yang akhirnya memberi kesempatan bagi Baesa untuk merebut kekuasaan. Pengepungan Gibeton adalah satu-satunya kampanye militer yang tercatat di masa Raja Nadab. Namun, pengepungan tersebut tidak mencapai hasil yang jelas karena terganggu oleh kudeta yang dilakukan oleh Baesa. Masa pemerintahan Nadab mencerminkan ketidakstabilan politik dan militer yang membuat Israel Utara rentan terhadap konflik internal dan eksternal. Manahau, kebijakan Raja Nadab selama berkuasa. Raja Nadab, putra Yerobeam pertama, memerintah kerajaan Israel Utara hanya selama sekitar 2 tahun. Masa pemerintahannya singkat dan ditandai dengan ketidakstabilan politik serta kelemahan kepemimpinan. Berikut adalah kebijakan utama yang diambil Raja Nadab selama pemerintahannya. Nadab melanjutkan kebijakan ayahnya, Yerobeam pertama, dalam membangun dan mempromosikan penyembahan anak lembu emas di kota Betel dan Dan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah rakyat Israel Utara
beribadah di Bait Allah di Yerusalem, yang berada di kerajaan Yehuda. Namun, kebijakan ini menuai kritik keras dari para nabi dan tokoh agama yang setia kepada hukum Taurat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup dalam dosa seperti ayahnya dan mengakibatkan Israel berdosa. Mencegah loyalitas rakyat kepada Raja Asa di Yehuda, mempertahankan kontrol terhadap praktik keagamaan di wilayahnya. Nadab melancarkan kampanye militer untuk mengepung kota Gibeton, yang saat itu berada di bawah kekuasaan orang Filistin. Kota Gibeton adalah wilayah strategis yang penting untuk perdagangan dan pertahanan. Namun, pengepungan ini gagal mencapai hasil yang diinginkan. Dan di tengah pengepungan itulah Baesa melakukan kudeta dan membunuh Nadab.